Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memulai kegiatan belajar kita kembali di lanjutan materi, yaitu bab 2 tentang koordinat kartesius. Di dalam koordinat kartesius ini kita akan belajar materi awalnya, yaitu tentang posisi suatu titik. Dalam posisi suatu titik terdapat dua materi yang kita pelajari. Yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik asal tertentu A, B. Untuk koordinat kartesius, kita perlu pengertiannya. Dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua koordinat yang biasa disebut koordinat X atau disebut aksis, dan koordinat Y atau disebut koordinat dari dua titik tersebut. Dan penulisan atau kedudukan dua titik tersebut biasa ditulis itu X, Y. X-nya terlebih dahulu ditulis, kemudian Y-nya kemudian. Tidak boleh terbalik Y baru X. Harus selalu X, Y. Kita masuk. Ya, perhatikan koordinat kartesius berikut. Di sini terdapat bagan koordinat kartesius yang kalian perhatikan. Di situ ada dua buah garis yang menghadap ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Yang menghadap ke atas atau tegak, ya, vertikal, itu disebut dengan sumbu Y. Ya, ke atas itu dia bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Kemudian yang horizontal atau yang mendatar itu disebut dengan sumbu X. Yang ke kanan itu bernilai positif, yang ke kiri bernilai negatif. Nah, di dalam daerah koordinat kartesius itu terdapat 4 bagian. Ya, bagian pertama itu disebut dengan kuadran 1. Ya, di dalam kuadran 1 itu nilai X itu semuanya positif dan nilai Y semuanya positif. Nilai X positif karena dia berarah ke kanan, nilai Y positif karena dia ke atas. Dan ingat selalu penulisannya X, Y, ya, tidak boleh Y, X, Y. Kemudian di kuadran 2 yang bernilai negatif itu adalah X karena dia arahnya ke kiri. Kemudian yang positif itu Y karena menghadap ke atas. Ya, tetap penulisannya juga X, Y. Kemudian untuk yang kuadran 3, ya, di sini yang bernilai negatif itu X dan juga nilai Y itu bernilai negatif, ya. Ya, di sini tertulis positif, itu harusnya negatif, ya. Kenapa negatif? X-nya ke kiri, Y-nya ke bawah, ya. Dia arahnya ke bawah, itu bernilai negatif. Kemudian di kuadran 4 yang bernilai positif itu X karena dia arahnya ke kanan, yang bernilai negatif adalah Y karena dia arahnya ke bawah. Ya, jadi ini adalah keempat daerah atau bagian dalam koordinat kartesius. Terdiri dari 4, harus diingat baik-baik posisinya biar nanti tidak salah penulisannya. Oke. Materi yang pertama yaitu tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat posisinya seperti apa. Ya, perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Di situ sudah ada terdapat beberapa titik, ya, titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, perhatikan titik A, ya, perhatikan titik A yang ada lingkaran merah. Kita lihat posisi titik A terhadap sumbu X. Nah, perhatikan terhadap sumbu X. Titik A itu berjarak 6 satuan di atas sumbu X sebelah kanan, maka Y-nya sama dengan 6. Kenapa Y sama dengan? Karena arahnya ke atas, dia di atasnya sumbu X. Ya, seperti yang tanda panah ditujukan arahnya ke atas sebelah kanan. Kemudian kita lihat yang posisi sumbu Y. Dia titik A berjarak 2 satuan di samping kanan sumbu Y. Di samping kanan sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 2. Karena dia ada di sebelah kanan. Dia mengarah ke sebelah kanan. Perhatikan tanda panahnya yang ada 6 itu. Ya, itu arahnya.
Jadi posisi titik A dapat ditulis titik A sama dengan 2,6. 2-nya itu adalah X dan 6-nya itu adalah Y. Ya, berulang lagi sekali lagi, titik A itu 2,6. 2-nya bernilai X dan nilai Y-nya adalah 6. Ya, bukan 6,2 tapi 2,6. Oke, selanjutnya coba perhatikan yang lingkaran biru. Titik F, ya. Kita lihat posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X, titik F berjarak 6 satuan di bawah sumbu X di sebelah kiri. Jadi Y-nya sama dengan min 6. Dia di bawah sumbu X. Berarti arahnya ke bawah. Berarti ya, arahnya seperti yang ditunjukkan oleh garis panah. Dia di bawah berarti di min 6. Kemudian terhadap sumbu Y, posisi titik F berjarak 5 satuan di samping kiri bawah sumbu Y. X-nya min 5, ya. Di samping kiri bawah sumbu Y. Dia di samping kiri tapi di bawah sumbu Y. Berarti nilai X-nya sama dengan 5, ya. Di samping kiri sumbu Y, bukan di bawah, bukan samping bawah, tapi samping kiri sumbu Y, berarti X-nya sama dengan min 5. Samping kiri bawah berarti ada tanda kanan, ya, itu tanda panahnya. Sehingga posisi titik F dapat ditulis F sama dengan min 5,6. X-nya min 5, Y-nya min 6. Seperti begitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk di materi yang kedua, yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Ya, perhatikan koordinat kartesius. Ya, gambarnya seperti berikut, ya. Perhatikan contohnya. Ditanya tentukanlah koordinat titik P terhadap titik asal 0,0. Nah, di situ ada titik P, kemudian titik asal 0,0, ya, itu adalah titiknya pas pertemuan garis sumbu X dan sumbu Y. Kita mau lihat posisi titik P-nya terhadap sumbu, ya, terhadap titik 0,0 atau titik asal. Tiga, koordinatnya adalah kita kurangkan antara titik P terhadap titik acuan atau titik asalnya, ya. Kita kurangi antara titik P dengan titik asalnya. Itu P-nya kita lihat nilainya adalah, ya, 3, kemudian Y-nya adalah dan naik 5. Ya, kita kurangi X-nya 3, Y-nya 5. Berarti kita kurangi X itu sama dengan X di P dikurangi X di 0 di O, kemudian Y di titik P dikurangi dengan Y di titik O. Ya, jadi 3 dikurangi 0 itu 3, 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Nah, kalau di arah di dalam gambar itu dia bergerak dari titik O, itu dia bergerak ke sebelah kanan itu 3 satuan atau 3 langkah. Kemudian dia naik ke atas itu 5 langkah sehingga memperoleh titik 3,5. Jadi titik P, ya, terhadap titik asal 0,0 titiknya adalah 3,5 atau koordinat titiknya 3,5. Nah, contoh berikutnya, perhatikan titik Q yang ada tanda merah, ya, bulatan merah. Tentukanlah koordinat titik Q terhadap titik asal P 3,5. Nah, kita lihat koordinat titik Q-nya terhadap titik P 3,5, ya. Berarti nanti hasilnya menjadi koordinatnya adalah titik Q kita kurangi dan titik P, ya. Titik Q kita kurangi dengan titik P. Berarti
titik Q-nya kalau kita lihat di situ, X-nya di bawah itu adalah min 1 ya, karena pas antara titik merah dengan min 1 di bawah itu garisnya pas dari atas. Jadi nilai X untuk Q itu adalah min 1. Kemudian untuk Y-nya itu pas berada di samping angka 3 Y-nya. Berarti Y-nya adalah titik Q-nya 3. Kita kurangi antara X untuk titik Q dengan X untuk titik P. Berarti min 1 kita kurangi dengan 3 ya. Kemudian Y-nya 3 kita kurangi dengan 5. Min 1 dikurangi min 3 itu sama dengan min 4. Kemudian 3 dikurangi 5 itu sama dengan min 2. Jadi kalau kita gambarkan di dalam diagramnya akan seperti ini ya. Pertama dari titik P itu dia berjalan ke arah Q. Itu dia berjalan sejauh 4 satuan ke sebelah kiri. Makanya dia bernilai minus 4. Kemudian titik P selanjutnya untuk garis Y-nya itu dia turun. Dia 2 langkah dari atas ke bawah. Ya, jadi karena dia turun dari atas ke bawah berarti dia negatif karena dia turun. Kalau dia naik berarti dia positif. Ya, maka dia adalah min 2. Sehingga koordinat titik Q yang barunya itu adalah min 4, min 2. Oke, untuk selanjutnya masuk di contoh biar lebih jelas. Perhatikan contoh berikut. Ya, di situ sudah ada diagram koordinat kartesius. Ya, pertanyaannya tentukanlah koordinat titik Q terhadap titik asal 0,0. Tentukanlah koordinat titik P terhadap titik R. Kita lihat jawabannya. Ya, titik Q-nya itu min 5,5 dan titik asalnya itu 0,0. Jadi kita kurangi titik Q ya, dikurangi dengan titik asal. Ya, berarti min 5 dikurangi 0, kemudian 5 dikurangi 0, min 5,5. Jadi posisi titik Q terhadap titik asal adalah min 5,5. Kemudian yang B, ditanya tentukan posisi titik P terhadap titik asal R min 5,3 ya. Kita lihat koordinat titik P-nya, jadi titik P dikurangi titik asal atau titik acuan. Titik asalnya itu adalah R ya. Jadi kita kurangi 2 dikurangi min 5, 4 dikurangi min 3. Hasilnya adalah 2 dikurangi min 5 itu sama dengan min dikali min, jadi plus, jadi 2 ditambah 5 dengan 7. Begitu juga ada yang di samping ya. 4 dikurangi min 3, jadi min dikali min jadi plus. Jadi 4 dikurangi 3, 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Jadi posisi titik P terhadap titik asal R itu nilainya adalah 7,7. Oke, sampai di sini materi kita. Aku harap kalian bisa mengerti, dan jika kurang mengerti dan ingin bertanya, silakan kalian boleh bertanya ke guru melalui WA, WhatsApp, atau bisa juga di kolom komentar forum di Google Classroom. Itu kalau ingin bertanya. Dan sampai di sini. Terima kasih dan selamat belajar.